Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 16. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lindong memasuki lingkaran cahaya, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang sangat kuat dari dalamnya. Dan cahaya perak kini telah benar-benar memenuhi mata Lindong. Sesaat kemudian, Lindong pun secara perlahan membuka matanya, dan adegan yang dia lihat benar-benar membuat Lindong menjadi cukup linglung. Karena di tempat itu, Lindong melihat sebuah petak tanah yang sangat luas dan ada banyak bangunan di atasnya. Namun sebagian besar bangunan ini telah rusak. Namun demikian, dilihat dari skala leruntuhan, tidak sulit untuk membayangkan betapa megahnya bangunan-bangunan yang ada di tempat ini ketika masih dalam keadaan sempurna. Dan tanah yang ada di tempat ini memiliki perasaan kuno dan juga kesunyian yang luar biasa. Hal itu membuat semua orang akan langsung sadar bahwa sebenarnya tanah di tempat ini sudah lama tidak memiliki bentuk kehidupan. Lindong yang masih terkejut mengamati pemandangan di depannya, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya gua misterius telah benar-benar rusak dan seolah-olah hal itu dihancurkan oleh bencana. Lindong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, pemilik gua ini seharusnya adalah guru petir, bukan? Mendengar gumaman dari Lindong yang di dalam tubuhnya kemudian menimpali, pemilik dari batu simbol petir tidak harus guru petir, dan ada kesenjangan antara zaman kuno dengan zaman di tempat ini. Selama periode waktu ini 8 guru telah tertidur di dalam reinkarnasinya, dan 8 batu simbol yang agung juga telah menemukan pemilik yang lain. Pemilik gua ini jelas merupakan seseorang yang cukup beruntung untuk bisa mendapatkan batu simbol petir. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dan meskipun pemilik gua ini adalah seorang ahli top pada saat itu, kemungkinan dia masih kurang jika dibandingkan dengan guru petir yang telah mendominasi dari zaman kuno. Tidak lama kemudian Mulingsan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya membesar, lalu dia bertanya, "Kakak Lindong, apakah ini adalah goanya? Tampaknya hal ini adalah sebuah reruntuhan. Apakah akan ada harta di tempat ini?" Lindong pun tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Aku juga tidak tahu, tapi ayo kita pergi dulu dan kita harus melihat-lihat. Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran dari gua ini sangat besar." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun bergegas maju dan dia diikuti oleh Mulingsan. Tubuh dari mereka berdua sekarang telah melayang di udara. Sementara tatapan mata Lindong terus mengamati tempat ini, dia pun bisa melihat jejak yang tertinggal dari banyaknya pertempuran yang sangat besar. Dan sepertinya pertempuran yang terjadi di tempat ini seolah-olah bisa mengguncang dunia, dan mungkin itu adalah sebuah perang yang sangat besar. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, mungkinkah itu adalah perang berdarah antara dua faksi super? Meskipun Lindong tidak tahu tentang asal-usul dari gua ini, kemungkinan zaman dulu tempat ini relatif kuat. Karena bagaimanapun juga, seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi yang telah memiliki batu simbol jelas merupakan elit di antara para elit bahkan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong adalah faksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte ini yang pada saat itu memiliki seseorang di tahap reinkarnasi dan memegang batu simbol leluhur. Pikiran seperti ini terus melintas di dalam hati Lindong. Sementara tatapan mata dari Lindong terus melihat pada area di bawahnya, dan tiba-tiba saja Lindong teringat dengan sesuatu. Adegan di depan ini benar-benar terasa cukup akrab dengan dirinya. Dan Lindong kemudian mengatakan, "Sepertinya aku telah melihat pemandangan seperti ini. Dan tempat ini benar-benar mirip seperti sekte kuno yang berada di dalam monumen Dahuang." Ketika teringat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia pada akhirnya mengerti bahwa tempat ini benar-benar mirip dengan sesuatu yang dia lihat di dalam monumen Dahuang saat itu. Dan selanjutnya, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Di satu sisi, monumen Dahuang yang memiliki sekte kuno yang dihancurkan, tempat itu memiliki batu simbol yang melahap. Sementara di tempat ini,
yang juga telah dihancurkan memiliki batu simbol petir. Tubuh dari Lindong perlahan maju kemudian berhenti, dan dia pada saat ini berkata dalam hati, mungkinkah makhluk-makhluk itu yang telah menjadi sumber bencana? Dan sebenarnya makhluk-makhluk itu mengejar para faksi yang memiliki batu simbol leluhur. Lindong pun kemudian bertanya pada Yan di dalam hatinya, Yan, apakah semua ini dilakukan oleh Yimo? Ditanya seperti itu oleh Lindong. Yan pun menarik nafas dalam-dalam, kemudian diam jawabnya, pada akhirnya kamu menyadari hal itu. Benar, hal itu memang dilakukan oleh Yimo. Meskipun tuanku pada saat itu telah menyegel celah dunia, tapi di saat yang sama banyak Yimo yang telah menerobos ke planet ini. Dan meskipun sebagian besar Yimo telah disingkirkan oleh para ahli, namun masih ada beberapa Yimo yang tersisa kemudian menyembunyikan diri mereka. Sekte kuno yang kamu lihat di dalam menara Dahuang saat itu juga dihancurkan oleh Yimo. Dan tempat di depanmu ini kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Makhluk-makhluk Yimo itu jelas menyadari bahwa batu simbol memiliki kekuatan untuk bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka menargetkan siapapun yang memiliki batu simbol dan diam-diam akan membunuh orang ini. Mendengar perkataan dari Yan, keringat dingin pun muncul di dahi Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun bergumam, kekuatan besar apa yang dimiliki oleh Yimo ini? Mereka benar-benar mampu menghilangkan para faksi super kuat. Sambil mengepalkan tangan dengan erat, Lindong pun kembali bertanya, Yan, apakah di dunia saat ini masih ada banyak Yimo? Karena Lindong jelas menyadari jika masalah ini terjadi, kemungkinan cepat atau lambat dia juga akan menjadi target dari Yimo. Yang pada saat ini Lindong tidak mengetahui tempat persembunyian dari Yimo yang ada di dunia ini. Yan pun terdiam sesaat, dan dia pun menjawab perkataan dari Lindong. Seharusnya masih ada, dan sepertinya Yimo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi karena mereka sangat pandai menyembunyikan diri. Dan kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh para Yimo-Yimo ini. Mungkinkah mereka komen minta tambahan durasi, atau mereka komen minta sehari upload 2 video dengan durasi 1 jam lebih. Dan bahkan ada Yimo yang minta upload video asli dari Wudong Qiankun, padahal video sampai cerita ini bahkan belum dibuat. Mendengar jawaban dari Yan, Lindong pun hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pun pada saat ini tertawa dengan pahit. Dan akhirnya Lindong mengerti bahwa memiliki batu simbol akan menjadi sumber masalah yang besar. Karena Lindong tidak harus berhati-hati pada sesama manusia, namun dia juga harus waspada pada Yimo-Yimo ini. Setelah bertahun-tahun ini, pada akhirnya Lindong memiliki pemahaman yang jelas tentang makhluk bernama Yimo. Dan Lindong menyadari betapa menakutkannya mereka. Jika Lindong menjadi target selanjutnya, kemungkinan dia akan mengalami nasib yang mengerikan. Yan yang bisa merasakan perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, dia pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, Lindong, jika kamu takut dengan para Yimo, maka yang perlu kamu lakukan adalah membuang batu simbol di tanganmu. Mendengar perkataan dari Yan ini, Lindong cukup terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Lalu dia menjawabnya, tidak ada alasan bagiku untuk membuang sesuatu yang telah menjadi milikku. Terlepas dari apa dan juga siapa mereka, bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba merebut sesuatu dari tanganku. Dan sejak kapan? Selama bertahun-tahun ini aku memiliki rasa takut ketika aku meninggalkan kota Qingyang. Jadi aku tidak peduli dengan para Yimo ini. Jika suatu hari mereka datang padaku, maka aku akan membuat mereka lari ketakutan. Yang di dalam tubuh Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun hanya menghela nafas dengan lega, karena jawaban Lindong cukup memuaskan. Tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong, tangannya pun menunjuk ke arah depan, lalu berkata, Kakak Lindong, lihatlah di depan sana. Karena pada saat ini Mulingsan melihat beberapa manusia yang telah duduk jauh di depan mereka. Mendengar perkataan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke depan. Setelah itu, sebuah cahaya hijau telah keluar dari dalam tubuh Lindong.
Dia pun lalu memperingatkan Mulingsan. Lingsan, kamu pada saat ini harus berhati-hati. Dan akhirnya tubuh Lindong serta Mulingsan sendiri sekarang telah melayang di udara tepat di atas area yang telah rusak. Setelah dekat dengan area ini, Lindong pada akhirnya bisa melihat hampir 1.000 sosok manusia telah duduk di arena yang hancur. Namun sosok-sosok manusia ini telah kehilangan kekuatan hidup mereka dan tubuhnya tampak layu serta tertutup debu. Melihat pemandangan ini, ekspresi muram pun tergambar jelas di raut wajah dari Lindong. Dia pada saat ini menemukan sebuah keanehan karena sebenarnya 1.000 sosok manusia, mereka masing-masing mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah selatan, seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan untuk bertahan melawan sesuatu. Namun pada akhirnya pertahanan mereka kelihatannya telah gagal. Lindong pun kemudian bergumam dalam hati, bahkan 1.000 lebih para ahli bekerja sama masih mengalami nasib yang cukup menyedihkan. Yimo-yimo itu benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian Mulingsan yang ada di samping Lindong melihat ke arah belakang. Dia merasakan banyak angin yang telah datang ke tempat ini. Dan Mulingsan pun lalu mengatakan, "Kakak Lindong, seseorang telah datang dari arah belakang." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong buru-buru melihat ke arah belakang. Dan dia pada saat ini menemukan 100 lebih para ahli yang telah memasuki wilayah ini. Pada akhirnya, para ahli ini berhenti tidak jauh dari tempat Lindong berada. Tatapan mata mereka cukup terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Dan beberapa saat kemudian, ada seseorang dari para ahli ini lalu mengatakan, "Apa yang kalian lihat itu hanyalah sekelompok mayat." Setelah mengatakan hal ini, mereka pun melambaikan lengan baju dan hembusan angin liar segera bertiup. Selanjutnya, 1.000 sosok manusia telah berubah menjadi debu dan tersebar oleh angin. Beberapa ahli tanpa sadar tersenyum pahit, lalu dia mengatakan, sebenarnya tidak ada harta sama sekali di tempat ini." Ketika beberapa orang akan pergi, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar, "Hei, lihatlah, masih ada mayat yang belum menghilang." Mendengar hal ini, tatapan beberapa orang menjadi cukup cerah dan keserakahan muncul di dalam hati mereka. Orang-orang ini pun kemudian berteriak, sebenarnya ada harta karun. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok manusia bergegas maju, mendekati 18 mayat yang masih tersisa. Tatapan mata Lindong melihat tajam pada 18 sosok mayat itu. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba meraih tangan Mulingsan dan mengajaknya untuk bergegas mundur. Tidak lama kemudian, bung, 18 sosok mayat yang pada awalnya kehilangan semua kekuatan hidup di dalam tubuh mereka, tiba-tiba pada saat ini membuka matanya. Dan api hitam yang jahat kini telah keluar dari mata mereka. 10 para ahli yang tadinya menyerbu ke depan, ketika bersentuhan dengan api hitam, dalam sekejap saja tubuh mereka berubah menjadi debu. Dan jeritan menyedihkan juga telah terdengar. 18 sosok mayat pada akhirnya berdiri, dan api hitam kini telah menyebar dengan sangat besar dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, 18 sosok mayat ini mengangkat kepala mereka dan mengunci pada ratusan orang dengan raut wajah tercengang di depan sana. Api hitam yang menutupi langit kali ini meletus secara tiba-tiba dan menyapu arena yang kosong. Sementara itu, sensasi yang cukup menyeramkan menyebar di tempat ini dengan cukup cepat. 18 mayat kini telah berdiri, dan Lindong dengan cepat menyeret tangan Mulingsan buru-buru untuk segera kabur. Lindong melakukan hal ini karena dia pernah mengalami situasi yang serupa ketika baru saja masuk ke wilayah iblis yang unik. Mayat-mayat iblis yang ada di tempat ini cukup mirip dengan yang dilihat Lindong dari masa lalu. Dan perbedaannya adalah 18 mayat ini jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang ditemui Lindong sebelumnya. Sambil melangkah mundur, tatapan mata Lindong menyapu pada dahi dari 8 sosok mayat di tempat itu.
ada pusaran bercahaya yang berwarna hitam. Sementara fluktuasi dari energi kematian juga telah bercampur di dalam pusaran itu. Lindong pun sambil menyipitkan matanya dia mengatakan, sebelum orang-orang ini meninggal, mereka semua adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Meskipun pada saat ini mereka tidak memiliki kecerdasan, namun tubuh mereka benar-benar kuat. Dan bahkan mereka bisa menggunakan energi kematian yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seharusnya mayat-mayat ini sebanding dengan seorang ahli yang berada di setengah langkah kematian mendalam. Tidak lama kemudian api berwarna hitam kembali melonjak di mata dari 18 mayat. Detik berikutnya, mereka bergerak secara bersama-sama dengan membawa energi kematian yang bercampur dalam api hitam. Dalam sekejap saja, 10 orang yang akan menyerbu ke arahnya kini telah diubah menjadi debu. Suara jeritan yang cukup menyedihkan terlontar dari 10 para ahli yang telah meninggal tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan roh Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung dihancurkan menjadi debu. Setelah melihat tontonan ini, banyak kengerian dan juga keterkejutan dari mata banyaknya ahli yang tersisa. Namun tiba-tiba saja salah satu orang kemudian berteriak, "Kalian semua jangan takut. Di dahi 18 mayat itu mengandung energi kematian yang telah diperbaiki." Setelah mengalami penyaringan yang cukup lama, seharusnya hal itu telah berubah menjadi pil senyap maut. Jika seseorang bisa mendapatkannya, maka mereka akan mendapatkan manfaat besar ketika mencoba menerobos ke tahap kematian mendalam di masa depan. Dan meskipun 18 mayat itu cukup tangguh, tapi kita di tempat ini memiliki jumlah yang lebih banyak daripada mereka. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mayat-mayat itu. Mendengar perkataan dari salah satu orang, tiba-tiba saja orang yang lainnya pun mengatakan, "Hah? Pil senyap maut?" Setelah mengatakan hal ini, banyak tatapan mata yang cukup serakah meletus secara tiba-tiba, dan mereka benar-benar ingin mendapatkan pil senyap maut. Pada akhirnya, beberapa orang kemudian berteriak, "Kalau begitu ayo kita bergabung dan melakukan serangan secara bersama-sama." Setelah mengatakan hal ini, banyak ahli berkumpul. Mereka mengeluarkan energi Yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya, banyak harta karun jiwa yang kuat mereka keluarkan. Dari kelihatannya, orang-orang ini mengandalkan jumlah yang banyak untuk bisa berhadapan dengan mayat-mayat itu. Lindong yang melihat adegan ini sambil kabur, dia berkata dalam hati, "Sekelompok manusia idiot." Karena Lindong sangat tahu 18 sosok mayat itu sebanding dengan setengah langkah menuju kematian mendalam. Selain itu, dengan penempaan energi hitam di tubuh mereka membuat mayat ini memiliki tubuh sekeras berlian. Mereka juga tidak bisa merasakan rasa sakit dan juga tidak memiliki ketakutan. Bertarung melawan mereka sama saja mencari kematian. Di sisi Lindong, Mulingshan tidak tahu mengapa Lindong mengajaknya untuk pergi dengan kecepatan tinggi. Karena Mulingshan sudah terbiasa mengikuti Lindong, dia pun tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengikuti Lindong begitu saja. Sambil kaburnya ini, Mulingshan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja Mulingshan menoleh ke arah belakang. Dia pun melihat api hitam yang mengamuk. Sementara ratusan ahli yang ada di tempat itu telah diubah menjadi debu. Mulingshan yang terkejut lalu berkata, mereka semua sebenarnya telah mati. Mendengar kata-kata dari Mulingshan, Lindong pun juga melirik ke arah belakang. Dan dia terlihat cukup ketakutan. Meskipun Lindong sebenarnya juga cukup tergoda dengan pil senyap maut, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Lindong merasa tidak mampu berhadapan dengan 18 mayat yang mengerikan. Lindong pun melirik ke arah Mulingshan. Dia pun lalu mengatakan, "Lingshan, tambah kecepatan untuk kabur." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melesat dengan sangat cepat dan diikuti Mulingshan. Namun tiba-tiba saja, ekspresi wajah dari Mulingshan berubah. Dia pun buru-buru berteriak, "Kakak Lindong, mereka sebenarnya mengejar kita." Mendengar teriakan dari Mulingshan, mata dari Lindong pun berkontraksi. Dia berbalik untuk melihat ke arah belakang. Dan pada saat ini Lindong benar-benar melihat di kejauhan. Api hitam telah berkobar dan 18 sosok mayat kini telah berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menuju ke arah Lindong.
Yan di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja berkata, "Lindong, mereka sebenarnya bisa merasakan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu." Mendengar kata-kata dari Yan, raut wajah dari Lindong berubah menjadi cukup suram. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mundur. Tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa dirinya masih akan menjadi sasaran dari mayat-mayat sialan itu. Lindong pun kembali berkata pada Mulingsan, "Lingsan, ayo cepat kita kabur dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, sosok dari Lindong dan juga Mulingsan sendiri kembali berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak dengan cepat ke arah depan. Sementara di belakang mereka ada api hitam yang merupakan 18 sosok mayat yang terus mengikuti Lindong. Kejar-kejaran ini berlangsung selama belasan menit dan tatapan mata Lindong jauh menjadi lebih suram daripada sebelumnya. Lindong bisa merasakan bahwa sosok-sosok mayat itu tidak memiliki sedikit pun niat untuk menyerah. Malahan, mereka juga menambah kecepatan untuk bisa menangkap Lindong. Di dalam kaburnya ini Lindong kemudian bertemu dengan para pencari harta karun. Namun setelah para pencari harta karun ini melihat 18 sosok mayat yang telah mengejar Lindong, mereka pun cukup linglung dan pada akhirnya mereka juga ikut kabur. Yan di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja mengatakan, "Lindong, sepertinya aku bisa menghadapi mayat-mayat itu." Mata dari Lindong berbinar ketika mendengar ucapan dari Yan. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Yan, sebenarnya kamu ingin mengambil tindakan?" Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Dan hal ini membuat Lindong merasa cukup terkejut. Karena sebenarnya Yan ingin menunjukkan kekuatan untuk bisa menaklukkan 18 sosok mayat. Lagi pula, selama ini Lindong yang telah memiliki batu jimat leluhur sama sekali belum melihat kekuatan asli dari Yan di dalamnya. Tidak lama kemudian, Yan pun kemudian mengatakan, hal-hal yang membuat mereka bisa bergerak adalah energi Yimo yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan energi Yimo itu, maka secara alami mereka juga akan langsung runtuh tanpa perlawanan. Dan energi Yimo ini adalah energi yang sangat jahat dan sulit untuk dihilangkan. Namun energi dari batu jimat leluhur mampu sepenuhnya menghilangkan energi Yimo ini. Bagaimanapun juga, diriku ini dibuat untuk menangani Yimo semacam ini, Lindong. Tapi pertama-tama kita harus menjebak mereka lebih dulu. Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong menjadi berbinar. Dan kemudian sambil menganggukkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, biarkan urusan jebak-menjebak menjadi urusanku." Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Mulingsan yang ada di belakangnya. Lalu dia berkata dengan lembut, "Lingsan, kamu hati-hatilah. Karena aku pada saat ini akan segera mengambil tindakan." Mendengar perkataan dari Lindong, Mulingsan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara kegembiraan pada saat ini juga terlintas dalam tatapan mata Mulingsan. Dengan cepat, dia mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian. Dan cahaya hitam kini juga langsung meletus dari penutup peti mati kehidupan kematian itu. Mulingsan pun merasa bahwa kali ini dirinya akan berpesta di dalam pertarungan. Sosok dari Lindong tiba-tiba saja bergerak dengan cepat. Dan pada akhirnya dia mendarat di puncak gunung yang tidak jauh dari tempat ini. Setelah mendarat, tangan dari Lindong langsung membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dia pun kemudian menyentuh tanah yang ada di bawahnya sambil mengatakan, "Kitab suci penghancuran besar." Sebuah fluktuasi energi yang cukup aneh menyebar dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Dan tanah dalam radius 100 km kini telah berubah menjadi sangat tandus. Gelombang energi dari tanah ini mengalir ke arah Lindong dan memasuki tubuhnya. Setelah mendapatkan pasokan energi yang tidak terbatas, Lindong pun kemudian membentuk segel di tangannya sambil mengatakan, "Formasi alam semesta kuno." Detik berikutnya, energi Yuan yang benar-benar megah kini dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong seperti badai. Hal itu segera meluas ke langit dan dengan cepat berubah menjadi formasi yang sangat besar. 18 sosok mayat kali ini telah benar-benar masuk dalam jangkauan formasi alam semesta kuno milik Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun pada saat ini mengatakan, sekarang sudah saatnya membalikkan keadaan. Siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa.
Formasi alam semesta kuno telah terbentuk di langit, dan energi yang tidak terbatas kali ini terpancar dari dalamnya. Sementara aura yang sangat menakjubkan juga telah dipancarkan. 18 sosok mayat yang tidak memiliki kecerdasan pada saat ini langsung memasuki jangkauan dari formasi alam semesta kuno. Ketika tubuh mereka masuk ke dalam formasi ini, dalam sekejap saja formasi alam semesta kuno mengeluarkan suara dengungan, dan sebuah energi yang tidak terbatas juga telah keluar dari dalamnya. Hal itu berubah menjadi jaring-jaring cahaya yang langsung menjerat 18 sosok mayat di dalamnya. Dalam sekejap saja, mayat-mayat yang terkena jaring dari formasi alam semesta kuno, mereka pun meraung seperti binatang buas. Api hitam di tubuh mereka dengan cepat dikeluarkan secara gila-gilaan, dan hal itu membuat jaring cahaya yang melilit tubuh mereka semuanya terbakar. Namun api hitam yang terlihat tangguh ini tidak bisa melakukan apapun pada jaring cahaya yang diciptakan dengan formasi alam semesta kuno. Dan hal ini adalah bukti bahwa kekuatan dari formasi alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Lindong yang melihat 18 sosok mayat sambil tersenyum, dia mengatakan, meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan membuatku repot, tapi menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong merubah segel yang ada di tangannya, dan formasi alam semesta kuno kini telah bersinar menjadi semakin terang. Pada saat sinar cahaya benar-benar berkilau dari formasi alam semesta kuno, tidak lama kemudian benang-benang kristal yang tampak padat kini telah memanjang dari dalamnya, dan hal itu segera menutupi jaring yang tipis yang telah menjebak 18 sosok mayat. Hal ini membuat jaring-jaring itu menjadi semakin kuat dan tangguh. Bahkan api hitam yang mengamuk tidak mampu berbuat banyak di hadapan jaring yang diciptakan oleh Lindong. Dan sampai detik ini, yang bisa dilakukan 18 mayat itu hanya meraung dengan sangat keras. Karena 18 sosok mayat benar-benar tidak mengerti betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang terkandung di dalamnya bukanlah kekuatan biasa, dan itu adalah energi yang berasal dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api-api hitam yang dikeluarkan mayat ini tidak akan mencapai hasil apapun di hadapan formasi alam semesta kuno milik Lindong. Mulingsan yang ada di samping Lindong tertawa dengan keras, dan dia terlihat bersemangat ketika melihat 18 mayat telah terjebak oleh formasi milik Lindong. Selanjutnya, Mulingsan pun mengatakan, "Kakak Lindong, apakah aku harus pergi dan berurusan dengan mayat-mayat itu?" Sambil tersenyum, Lindong menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Tidak perlu, karena pada saat ini Lindong tahu meskipun Mulingsan ini cukup kuat ketika menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian, namun dia hanya bisa menangani 1 atau 2 mayat saja. Sementara di hadapannya pada saat ini ada 18 mayat, dan bukan sesuatu yang mudah untuk dilawan." Lindong pun kemudian berkata pada Yan di dalam tubuhnya, "Yan, selanjutnya aku serahkan pada dirimu." Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, batu jimat leluhur di dalam tubuhnya pun mulai bergetar, dan saat berikutnya berubah menjadi cahaya putih yang terbang keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan kali ini benar-benar melayang di depannya. Melihat cahaya putih yang bersinar terang, tatapan mata dari Mulingsan terbuka lebar-lebar, dan dia bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup misterius terpancar dari cahaya putih itu. Mulingsan pada saat ini benar-benar ingin tahu sebenarnya benda apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong itu, karena fluktuasi yang berasal dari dalamnya membuat jantung dari Mulingsan berdebar dengan keras. Tidak lama kemudian, batu jimat leluhur yang ada di depan Lindong kini telah bergetar, dan hal itu mengeluarkan suara seperti klakson Om Telolet Om. Dan ketika klakson Om Telolet Om ini berbunyi, cahaya dari batu jimat leluhur benar-benar telah berubah menjadi sangat terang. Setelah itu, beberapa sinar cahaya keluar dari dalam batu jimat leluhur, dan cahaya-cahaya ini memiliki aura yang mirip dengan pelangi. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang terbentuk dari pikiran banyak orang di dunia. Pikiran ini adalah keinginan dari banyak orang untuk melindungi dunia ini. Raungan dari zaman kuno juga terdengar ketika cahaya ini keluar dari dalam batu jimat leluhur, sebelum pada akhirnya
Cahaya ini pun berubah menjadi 18 simbol yang berwarna putih. Fluktuasi energi yang sangat misterius dan juga aneh telah meletus dari dalamnya. Yan yang berada di dalam batu jimat leluhur, dia kemudian berkata dengan suara yang serak, "Simbol pertahanan." Dalam sekejap saja, 18 simbol yang bersinar kini langsung merobek udara dan menembak dengan cepat ke 18 mayat yang dijebak oleh Lindong. Mayat-mayat yang terjebak itu ketika melihat 18 simbol menuju ke arahnya, mereka pun melakukan pemberontakan dan meraung dengan keras. Sementara ketakutan pada saat ini juga terlintas di raut wajah mereka. Lindong yang melihat mayat-mayat itu melakukan pemberontakan, dia pun pada akhirnya memperkuat segel dari formasi alam semesta kuno. Karena Lindong tahu ini adalah saat yang paling kritis. Jika sampai 18 mayat itu bisa melarikan diri, maka Lindong akan dalam posisi yang berbahaya. Setelah Lindong mengubah segel yang ada di tangannya, tiba-tiba saja formasi alam semesta kuno kali ini telah berputar, dan sejumlah energi yang cukup menakjubkan terus turun dari formasi besar itu. Pada akhirnya memberikan tekanan dengan kuat pada 18 sosok mayat. Tidak lama kemudian, 18 simbol kini telah melesat dan mengenai kepala dari 18 mayat itu. Begitu 18 simbol masuk ke dalam kepala mayat, dalam sekejap saja 18 mayat kini telah menjadi membeku, dan cahaya putih yang cemerlang pada saat ini telah menyembur dari dalam tubuh 18 mayat. Di bawah serangan dari cahaya putih ini, api hitam yang telah menyelimuti tubuh mereka menghilang dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Melihat pemandangan ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega, karena sepertinya apa yang dikatakan Yan itu adalah sesuatu yang benar, dan kekuatan Yan memiliki kemampuan untuk bisa menghalau energi Yimo. Tidak lama kemudian energi Yimo di dalam 18 mayat kini telah benar-benar menghilang. Yan di dalam batu jimat leluhur juga merasa lega melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba saja batu jimat leluhur kembali berubah menjadi sinar cahaya putih, kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun menjentikan jarinya, dan jaring cahaya yang masih mengikat 18 tubuh mayat kini tiba-tiba saja mengencang dengan keras. Pada akhirnya, boom, 18 sosok mayat telah berubah menjadi debu, dan hal itu benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Karena setelah kehilangan energi Yimo di dalam tubuh mereka, maka 18 sosok mayat juga telah kehilangan perlindungan, dan mereka menjadi sangat rapuh. Setelah berhasil menghabisi 18 sosok mayat ini, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, dan sebuah kegembiraan terpancar di raut wajahnya, karena pada saat ini Lindong melihat ada 18 pil yang berwarna hitam legam. Pil itu memancarkan gelombang penghancur yang cukup mengerikan, dan Lindong pun pada saat ini mengatakan fluktuasi dari pil-pil itu adalah energi kematian, dan seharusnya pil itu memang pil senyap maut. Lindong pun segera mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar kini telah menarik 18 pil senyap maut. Setiap pil ini jika dijual di dalam pelelangan, nilainya adalah jutaan pil Xuan Yuan. Hadiah ini adalah sesuatu yang sangat besar yang diperoleh oleh Lindong. Setelah Lindong menyimpan pil senyap maut, dia pun kembali mengepalkan tangannya, dan pada saat ini formasi alam semesta kuno bergetar. Hal itu segera mengecil dan masuk kembali ke dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya, Lindong pun tersenyum puas ke arah Mulingsan. Sementara tatapan Mulingsan sendiri cukup kagum ketika melihat Lindong. Lalu dia mengatakan, "Wow, kakak Lindong, kau benar-benar hebat." Mendengar ucapan dari Mulingsan ini, Lindong hanya bisa tersenyum puas. Namun pada saat dia akan berbicara kembali dengan Mulingsan, tiba-tiba saja suara tepuk tangan terdengar tidak jauh dari tempat Lindong. Setelah itu, ada suara mengatakan, "Hahaha, benar-benar tangguh, bocah. Sebenarnya kamu bisa menghilangkan energi Yimo itu." Mendengar suara ini, tatapan mata dari Lindong terlihat sangat terkejut. Dia pun kemudian melihat ke arah belakang, dan pada saat ini melihat di puncak pohon besar yang tidak jauh dari tempatnya,
telah duduk sosok lelaki yang menggunakan jubah berwarna merah. Lindong pun menatap tajam pada pria misterius yang menggunakan jubah merah itu. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong kini telah dia edarkan sebagai tindakan kewaspadaan. Karena pria berjubah merah ini telah muncul secara tiba-tiba, bahkan posisinya cukup dekat dengan Lindong, tapi Lindong tidak bisa mendeteksi aura apapun dari kehadirannya. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut dan juga waspada. Detik berikutnya, Lindong pun bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu?" Setelah bertanya seperti itu, Lindong merasakan sebuah kengerian yang hadir di dalam hatinya. Karena selama ini, Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati ketika akan menggunakan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Dan sebelumnya, Lindong telah mengeluarkan batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini bisa dianggap sebagai rahasia besar bagi seorang Lindong. Awalnya Lindong berani menggunakan batu jimat leluhur karena dia merasa yang ada di dekatnya hanyalah Mulingsan. Dan bocah ini adalah bocah yang belum berpengalaman dan tidak akan pernah tahu yang dinamakan dengan batu jimat leluhur. Selain itu, Lindong juga tidak khawatir karena dia sudah sangat percaya dengan Mulingsan. Tapi kemunculan dari pria berjubah merah benar-benar membuat Lindong menjadi linglung. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong pun mulai menegang. Energi Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini akan segera dikeluarkan Lindong, dan dia telah berubah menjadi sosok yang cukup agresif. Mendengar pertanyaan dari Lindong, pria berjubah merah itu pun tertawa, dan dia pada saat ini juga bisa merasakan kewaspadaan dan reaksi berlebihan dari seorang Lindong. Sang pria berjubah merah lalu mengatakan, "Haha, bocah, kamu benar-benar orang yang sangat berhati-hati." Sambil berkata seperti ini, bahkan sosok berjubah merah tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi Yuan di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Lindong merasa cukup aneh dengan sosok berjubah merah. Karena dengan kekuatan Lindong pada saat ini, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal tidak akan bisa lolos dari deteksi Lindong ketika mereka menyelinap secara diam-diam. Mendengar perkataan dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong menjadi semakin suram, dan niat membunuh yang besar kini telah melintas di dalam tubuh Lindong. Sama seperti yang dilakukan oleh Lindong, Mulingsan yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja bergerak, dan dia membawa penutup peti mati kehidupan kematian, yang dalam sekejap saja tubuh Mulingsan pada saat ini telah menghilang. Kemudian muncul di belakang pria berjubah merah. Dengan ayunan yang keras, Mulingsan pun akan memukul pria berjubah merah itu menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Dan gelombang cahaya hitam yang gila-gilaan ini telah dikeluarkan dari dalam penutup peti mati kehidupan kematian untuk mengenai kepala dari sosok pria berjubah merah. Namun sang pria yang masih duduk di atas pohon terlihat cukup tenang ketika menghadapi serangan dari Mulingsan, seolah-olah dia tidak menyadari akan terkena serangan hebat. Namun tiba-tiba saja pria ini tertawa dengan sangat keras, dan sebuah cahaya merah kini telah meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian hal itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyala menutupi tubuhnya. Pada akhirnya, beng, penutup peti mati kehidupan kematian yang dilengkapi dengan energi kematian benar-benar menghantam dengan keras penghalang cahaya merah itu. Menghadapi serangan bertenaga dari Mulingsan, tidak ada sedikit pun distorsi dari lingkaran cahaya merah. Dan tidak lama kemudian, lingkaran cahaya merah itu pun bergetar. Detik berikutnya energi yang tidak terbatas keluar dari dalamnya. Hal itu segera mengenai tubuh dari Mulingsan. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Mulingsan kini telah berubah menjadi sangat jelek. Tubuh mungilnya pada saat ini telah dikirim terbang mundur dan mendarat di pohon dengan cara yang cukup menyedihkan. Melihat pemandangan ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Mulingsan yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, ditambah dengan penutup peti mati kehidupan kematian, tidak mampu memberikan perlawanan apapun
pada pria berjubah merah ini. Setelah berkata seperti ini, Lindong melambaikan tangannya dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari lengan baju Lindong. Hal itu dengan cepat menuju pada pria berjubah merah, yang sebenarnya itu adalah mayat pemakan langit yang telah diperoleh Lindong di dalam pelelangan. Untuk menghadapi lawan yang cukup misterius, Lindong tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan, karena dia tidak ingin berita tentang dirinya yang memiliki batu jimat leluhur akan terungkap. Mayat pemakan langit benar-benar melesat dengan cepat menuju pria berjubah merah. Namun tiba-tiba saja pria itu pun menjentikan jari dan sinar cahaya api kini telah menembus langit, kemudian akan menabrak mayat pemakan langit. Suhu api yang sangat tinggi juga telah dibawa oleh sinar api itu, bahkan membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi karena panas yang berlebihan. Namun tiba-tiba saja ketika sinar cahaya api ini mendekati tubuh dari mayat pemakan langit, detik berikutnya cahaya api itu segera menghilang, seolah-olah hal itu telah dilahap oleh mayat pemakan langit. Pemandangan yang tidak terduga ini membuat sosok pria berjubah merah menjadi sangat terkejut. Sementara itu tatapan matanya melihat tajam pada mayat pemakan langit. Dan kemudian pria berjubah merah ini pun berkata, energi ini bagaimana bisa begitu mirip dengan energi pelahap? Mendengar perkataan dari pria berjubah merah, tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah berkedut. Karena menurut Lindong, pria berjubah merah itu memiliki indera yang sangat tajam. Bahkan dia langsung bisa menemukan asal-usul dari mayat pemakan langit. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, sialan, sebenarnya dari mana asal orang ini? Dia begitu kuat, tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah wilayah Laut Petir Langit ini memiliki batasan pada kekuatan para ahli untuk bisa memasukinya? Dan kekuatan dari pria berjubah merah benar-benar melebihi kekuatan dari Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari pria berjubah merah melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, bocah, sebenarnya kamu memiliki beberapa harta di dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata ini, sebuah kilatan yang sangat dingin melintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun kemudian berkata dalam hati, apakah sebenarnya orang ini mengejar harta yang ada di tanganku? Melihat niat membunuh yang besar dari dalam tubuh Lindong, pria berjubah merah pun tertawa, lalu dia mengatakan, haha, bocah, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya terlalu waspada? Aku hanya melihat pertunjukanmu saja, tapi kenapa kamu memiliki niat membunuh yang besar seperti itu? Mendengar kata-kata ini, sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, kamu telah bersembunyi dan bertingkah mencurigakan di belakangku. Bagaimana aku tidak waspada dengan dirimu saat ini? Mengapa kamu tidak mengungkapkan wajahmu saja dan biarkan aku melihat siapa kau sebenarnya? Sambil tersenyum, pria berjubah merah itu pun menjawab perkataan dari Lindong. Lupakan saja, aku tidak akan pernah mengungkapkan wajahku di hadapanmu saat ini. Sementara Muling San yang mendengar kata-kata dari pria berjubah merah, dia pun kembali mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian, lalu mengatakan, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita ini adalah orang yang penurut? Mendengar ucapan dari Muling San, pria berjubah merah itu pun tertawa, lalu dia berkata, penutup peti mati kehidupan kematian dari klan Paus Sage Abadi memang bukan orang yang penurut. Mendengar jawaban dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong dan juga Muling San terlihat cukup terkejut. Bagaimana bisa pria berjubah merah ini mengenali identitas dari Muling San? Dan kemudian pria berjubah merah itu melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, sebaiknya kalian berdua tidak melakukan pertarungan lagi, dan aku juga tidak berniat untuk melawan kalian berdua. Alasan kenapa aku mengungkapkan diriku, karena aku benar-benar terkejut dengan metode yang kau keluarkan untuk bisa melawan Yimo. Di dunia ini tidak banyak orang yang bisa menghilangkan energi dari Yimo. Dan terlebih lagi, pada saat ini kamu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Orang-orang di dunia ini
yang bisa menangani energi dari Yimo semakin berkurang. Mendengar ucapan dari pria berjubah merah, tatapan mata Lindong menjadi cukup tenang dan sebuah keheranan muncul dari tatapan matanya. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar mengenali energi Yimo?" Karena selama bertahun-tahun ini, semua ahli yang telah ditemui Lindong hanya sedikit yang bisa mengenali energi Yimo. Mendengar pertanyaan dari Lindong, pria berjubah merah tertawa, lalu dia mengatakan, "Hehe, tidak hanya tahu tentang energi Yimo itu, tapi sebenarnya aku juga telah bertarung dengan para Yimo sebelumnya. Mereka memang makhluk jahat yang cukup menyebalkan." Mendengar kata-kata ini, Lindong segera menangkupkan tangannya. Dia memberikan hormat sambil bertanya, "Senior, bolehkah aku tahu siapa kamu sebenarnya?" Karena pada saat ini Lindong cukup paham, individu-individu yang tahu tentang keberadaan dari Yimo, pasti mereka adalah ahli yang cukup kuat. Karena pria berjubah merah ini sebelumnya pernah bertarung dengan Yimo, pasti dia juga bukan individu yang biasa. Namun sang pria berjubah merah ketika ditanya oleh Lindong, dia hanya bertepuk tangan sebelum pada akhirnya dia berdiri. Dan dia pun melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Haha, bocah, kau tidak perlu tahu siapa aku saat ini. Ada beberapa hal menarik di dalam tubuhmu, dan aku sebenarnya tidak bisa mendeteksi untuk saat ini. Namun aku percaya bahwa kita akan segera bertemu lagi, cepat atau lambat. Bocah, sampai jumpa lagi di masa depan." Setelah mengatakan hal ini, sosok pria berjubah merah tiba-tiba saja berubah menjadi api, dan dia menghilang dengan cara yang cukup misterius. Lindong yang melihat pemandangan ini hanya bisa tertegun karena dia benar-benar tidak tahu dari mana sebenarnya pria misterius itu berasal. Sementara Mulingsan pada saat ini berjalan mendekati Lindong, lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, orang misterius itu benar-benar tangguh." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Karena menurut Lindong, sepertinya para ahli yang tertarik dengan goa tempat tinggal reinkarnasi ini adalah sosok harimau dan juga naga yang telah tersembunyi. Sementara pria misterius yang muncul di hadapannya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Lindong. Pada saat ini, Lindong benar-benar tidak tahu apakah pria misterius itu adalah teman ataukah lawan. Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia melihat pada Mulingsan lalu berkata, "Lingsan, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan segera bergerak di udara, dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya, kemudian menembak ke bagian terdalam dari goa reinkarnasi ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah sosok berjubah merah misterius? Dan kenapa orang itu bisa mengenali energi dari Yimo, bahkan pernah bertarung dengan para Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.